Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian Dwi Putra dan kali ini saya akan membahas tentang presentasi dari Nutrisari Media Strategi. Oke, di sini di slide pertama kita akan membahas tentang brand knowledge and business objective. Oke, di sini saya membuat 3 poin, yaitu Nutrisari sendiri juga sedang menemukan cara untuk menarik para konsumen untuk bisa menikmati minuman sehat sebagai kebiasaan baru untuk anak-anak muda masa kini sebenarnya juga. Dan Nutrisari ini ya juga dia itu sudah bertahun-tahun menciptakan produk minuman serbuk yang memiliki varian rasa yang unik-unik juga gitu loh. Dimulai dari awal rasanya yaitu rasa jeruk, sampai sekarang yang terbaru adalah rasa kelapa yang akan saya presentasikan sekarang untuk varian rasa barunya itu. Dan sekarang ini juga Nutrisari sendiri juga sekarang sedang berinovasi untuk menciptakan produk yaitu minuman ready to drink, seperti contohnya kayak Buah Vita, Country Choice, teh kotak atau yang lain-lainnya mungkin gitu. Oke, pada target audience, kita di sini membahas tentang target audience itu sebenarnya bisa dibilang agak sedikit nggak rumit sih, bisa dibilang rumit atau bisa dibilang nggak rumit. Sebenarnya juga tergantung dari produknya juga ya, karena di sini usia yang kita targetkan adalah 7 sampai 45 tahun. Karena untuk produk Nutrisari sendiri untuk anak 7 tahun juga sebenarnya aman sih, karena juga dia adalah berupa minuman serbuk yang punya memiliki kandungan vitamin juga yang dan itu juga mungkin baik juga untuk kebutuhan nutrisi anak tersebut ya kan. Dan juga range 7 sampai 45 tahun ini sebenarnya untuk 45 tahun juga ya, karena kita sendiri juga masih belum tahu apakah orang tua zaman sekarang masih suka dengan minuman serbuk seperti itu juga. Cuman ada beberapa bagian orang yang orang tua juga masih suka dengan minuman seperti itu. Pekerja atau pelajar ya, itu bisa dibilang targetnya juga. Dan memilih pola hidup sehat itu sebenarnya sebuah opsional untuk bagi para setiap individual masyarakat yang ada di Indonesia sebenarnya. Jadi kita tidak bisa menargetkan secara langsung ke orang yang memilih pola hidup sehat. Jadi sebenarnya ini hanya sebuah target audience opsional bisa dibilang ya. Dan untuk penduduk lokal maupun internasional ya, mungkin ada datangnya turis ke Indonesia mungkin bisa membeli produk tersebut, yaitu sebuah target audience yang bisa dibilang cukup standar lah. Lebih banyak berada di luar rumah ya, contohnya seperti anak sekolah dan pekerja ya, yang tadi kita bisa bilang ya, karena kegiatan mereka di luar itu kan juga memiliki suasana yang panas atau bagaimana gitu. Jadi mereka butuh kesegaran untuk menyegarkan diri gitu dengan minuman ini. Pada tahun 2012 yaitu Nutrisari itu menempati posisi pertama dengan persentase 68,9%. Dan Marimas menduduki posisi kedua yaitu 25,1% dan Just Juice 4,2%. Dan menurut saya Nutrisari itu sendiri dari tahun 2012 itu juga sudah menempati posisi paling pertama, dan karena banyak yang mengenal merek tersebut ya kan. Dan untuk tahun 2013 juga Nutrisari meningkat persentasenya menjadi 71,1% dan Marimas menjadi 19,9% dan Just Juice meningkat juga dia menjadi 7,5% di tahun 2013. Untuk tahun 2014-nya juga Nutrisari hampir memiliki persentase 80%, namun di sini dia memiliki persentase 79% dan Marimas 16%. Menurun dari tahun 2013 Marimas, dan Just Juice juga menurun dari tahun 2013 menjadi 3,7%. Oke, dari tabel di atas ini memang bisa kita simpulkan bahwa Nutrisari memang selalu menjadi top brands ya, dan dapat dikatakan sebagai pemimpin pasar untuk yang jauh mengungguli pesaing lainnya seperti Marimas dan Just Juice mungkin, dan yang lainnya juga. Dari tabel di atas juga terbukti bahwa Nutrisari menjadi top of the mind minuman serbuk di Indonesia yang selalu memenangkan pasar minuman serbuk di Indonesia gitu. Dan memang bisa dibilang gimana ya, Nutrisari ini memang banyak yang kenal juga, banyak yang tahu juga, karena kalau kita ngelihat di supermarket, minimarket atau bagaimana kita mau beli minuman serbuk juga yang ada di pikiran kita juga Nutrisari begitu ya kan. Kita nggak ada kepikiran pengen beli Marimas atau Just Juice. Mungkin ada beberapa orang yang kepikiran untuk beli itu, cuman sebagian besar pasti Nutrisari.
Kita lanjut. Oke, untuk big idea ya. Dari penjelasan tersebut kita bisa lihat bahwa Nutrisari berperan sekali dalam minuman yang menyegarkan serta memberikan nutrisi kepada eh, para konsumennya gitu ya. Nutrisi yang bagus untuk tubuh juga gitu. Dan maka dari itu dengan adanya nutrisi di produk tersebut itu saya akan menambahkan sebuah headline yang cocok untuk TVC yang akan saya buat itu, yaitu nutrisi dalam kesegaran. Saya akan tunjukkan TVC-nya. Oke, jadi itu adalah divisi dari iklan yang saya buat mengenai produk Nutrisari ini. Kita lanjut aja langsung ke dalam media-media yang akan dibuat. Yaitu ada berupa media poster ya. Di dalam poster ini juga saya menambahkan headline yang tadi sudah saya bilang, nutrisi dalam kesegaran itu. Di sini saya menggunakan pendekatan soft sell di dalam poster saya karena pendekatan soft sell yang menurut saya sedikit bagus aja daripada kita menggunakan hard sell, karena hard sell terlalu menampilkan produk banget ya kan. Jadi saya menggunakan elemen soft sell di sini. Dan di poster ini sendiri juga saya menambahkan unsur-unsur banyak juga sih, gambar-gambar yang saya tambah seperti ilustrasi pasir yang saya tambah, juga ilustrasi kelapa. Dan di sini saya juga menambahkan logo Nutrisari di pojok kanan atas ini supaya melambangkan aja kalau ini produk Nutrisari juga. Selanjutnya adalah untuk billboard. Billboard sendiri juga kalau saya lihat sendiri, mungkin menurut saya pribadi juga billboard itu mungkin cocok banget untuk iklan dengan pendekatan soft sell seperti ini ya, pendekatan emosional seperti ini ya, karena ibarat kata-katanya tuh kayak to the point aja gitu loh. Maksudnya sambil berada di jalan atau bagaimana gitu, kita ngelihat iklan nutrisi dalam kesegaran, wah apa nih, oh Nutrisari ternyata, oh begitu, kayak ya mungkin orang sudah bisa tahu juga ini produk apa juga. Jadi nggak perlu banyak-banyak kata-kata yang kita cantumkan di dalam iklan billboard, karena memakan waktu banyak juga dan membahayakan para pengemudi di jalan. Dan ini kan billboard di freeway. Oh ya, dan terakhir ini yang ketiga nih, media sosial. Menurut saya juga media sosial sebenarnya penting juga sih kayak buat iklan seperti ini, karena sebagian besar kan anak-anak muda zaman sekarang ya kan nggak bisa luput dari yang namanya smartphone, social media like that, karena ya begitu kesehariannya mereka, ya itu mereka mengambil informasi dari sosial media, mereka tahu beberapa informasi berita-berita juga tahu dari iklan-iklan pun juga mereka tahunya dari sosial media gitu. Dan media promosi yang kita lakukan pada sosial media ini memang cukup unik juga, cukup bagus juga bisa saya bilang, karena ya seperti yang saya bilang tadi, pendekatan emosional seperti ini orang bakalan berpikir dengan caption ditambah new variant is here, itu kayak orang wah apa ini, Nutrisari apa ini gitu ya, kata-katanya seperti itulah bisa dibilang. Oke, sekian dulu dari presentasi saya mengenai media strategi dari produk Nutrisari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.